Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhana Firza Aulia Lestari dengan NIM 1120113000033 kelas 3B jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi wawancara mata kuliah Psikologi Pendidikan bersama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gaus, umur saya 16 tahun. Saya kelas 11 dari Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta. Halo Gaus, sebelumnya aku mau bertanya tentang kesulitan belajar. Kamu udah tahu belum kesulitan belajar itu apa? Nggak tahu. Nah, aku izin menjelaskan ya. Nah, kesulitan belajar itu adalah kendala atau rintangan yang dihadapi seseorang dalam proses pembelajaran, baik itu kendala fisik, psikologis, atau lingkungan. Nah, itu dapat mencakup kesulitan dalam memahami materi, kurangnya motivasi, masalah kesehatan, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh dan memproses informasi secara efektif. Sekarang udah tahu kan kesulitan belajar itu apa? Udah sih, tahu. Oke, aku mulai ya pertanyaannya. Di sekolah pasti kamu punya mata pelajaran favorit kan? Pasti ada. Mata pelajaran favoritnya itu apa? Kalau aku sih lebih ke kimia sekarang. Kimia. Nah, apa kesulitan belajar Gaus dalam mempelajari kimia? Kesulitan paling kalau di kimia tuh banyak hafalan tentang tabel periodik dan lain-lain. Ya, kalau itu sih. Berarti kesulitannya itu hafalannya ya? Iya, Banyak. Banyak, lumayan banget. Nah, apa materi pelajaran kimia yang membuat kamu merasa kesulitan? Kalau materi sih nggak ada yang sulit banget, cuma lebih ke yang tadi materi tentang hafalan itu. Yang banyak hafalan itu menurut saya susah. Kenapa bisa susah? Karena ya butuh effort lebih buat ngafalin itu, buat nginget itu. Kan kalau ngitung-ngitung tuh tinggal kayak masukin rumus gitu doang. Kalau hafalan lebih ke ngingetnya itu banyak. Nah, bagaimana kamu menghadapi rasa kesulitan itu terhadap materi yang sulit? Buat ngadepin kesulitannya itu sih kadang saya break sebentar, kayak entah buat minum, entah buat ngobrol sebentar gitu, sama dengerin musik sih paling buat relaksin gitu. Nah, apakah kamu merasa kesulitan memahami instruksi atau materi yang disampaikan oleh guru di kelas? Kadang ngerasa gitu sih, apalagi kalau gurunya tuh kayak ngejelasinnya kayak monoton, terus ngebosenin. Terus guru cuma nyuruh ngasih tugas, nyuruh baca, itu lebih susah biasanya. Kalau di kelas itu ada nggak kayak misalkan sesi pembelajaran saling diskusi atau gimana gitu? Oh, itu tergantung gurunya sih, tapi banyak guru yang nggak kayak gitu. Jadi dia cuma ngejelasin, terus kita suruh ingat, suruh ngerjain tugas. Tapi pasti ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau di pelajaran kimia itu satu arah atau pelajaran satu arah tuh kayak misalkan gurunya doang yang menjelaskan, tapi murid nggak dikasih kesempatan untuk mengasih pikirannya sendiri gitu. Kalau kimia ada sih, muridnya juga bisa bertanya apa gimana. Cuman kalau menurut saya guru kimia yang saya diajarin ini, dia terlalu cepat ngajarnya, terus jadi kadang dipaksa ngerti padahal kayak belum gitu sih. Baik. Nah, apakah perbedaan gaya belajar mempengaruhi kemampuan Gaus dalam memahami dan menyimpan informasi? Kalau menurut saya sangat mempengaruhi sih. Kayak yang tadi saya bilang, kalau gurunya nggak enak, pasti susah masuk ke otak kayak gitu. Kayak guru ngajar nggak enak. Terus kalau ya enak ya bisa cepat masuk. Nah, apakah kamu merasa jenuh dalam proses belajar di kelas? Sering banget kayak gitu. Alasan jenuhnya tuh apa? Yang tadi saya bilang sih, kayak kalau guru ngajar nggak enak, terus bosenin, ngantuk gitu. Nah, usaha apa nih yang Gaus lakukan kalau misalnya lagi jenuh? Misalkan kayak tidur lah atau makan permen atau apa gitu? Di kelas kalau lagi jenuh sih kadang saya ngobrol sama temen, kayak ketawa-tawa, walaupun lumayan ganggu KBM. Cuman daripada bosen gitu kan, terus kadang suka makan permen juga di kelas, walaupun sering ketahuan tapi tetap lanjut gitu. Nah, oke, selanjutnya bagaimana kamu mengatur waktu belajar? Bagaimana
cara mengatur belajar waktu Cara belajar? ngatur belajar sih paling malam juga kadang saya ada bimbel gitu, terus kalau pulang sekolah biasanya ngantuk capek walaupun ekskul gitu sih cuman tetap aja gak jelas kalau malam gak efektif lah belajar. Berarti ada kesulitan dalam mengatur waktu buat belajar ya? Iya benar, jadi di sekolah doang paling efektif paling. Kalau di rumah udah capek gitu ya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan dari teman, keluarga, atau guru dapat membantu Gauss dalam mengatasi kesulitan belajar tersebut? Peran keluarga sama teman bantu banget sih, apalagi kalau di keluarga kan kita di rumah nih capek, pasti ketemu sama keluarga. Terus kalau keluarga mendukung apa gimana pasti ya ngerasa tersupport gitu, paham kan? Terus kalau teman juga, apalagi kalau kita di sekolah belajar ketemu ya teman, apalagi kita lama dari pagi sampai sore, jadi ya ngebantu banget lah, tergantung lingkungan di sekolah juga. Kalau enak ya pasti ngerasa gitu. Jadi lingkungan belajar itu pengaruh banget ya dalam motivasi belajar. Ya benar. Berarti teman dan keluarga lebih pengaruh dibanding motivasi lainnya. Iya benar sih, itu kayak motivasi utama sih gitu. Kalau masa depan sih buat motivasi belajar. Jadi ini adalah hasil wawancara saya dengan Gauss selaku siswa Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta kelas 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.